Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 11 Maret 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Tapi saya menawarkan permenungan ini justru bermula dari referen Mazmur Tanggapan sebagai engsel atau penghubung antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan bertegar hati. Kata mendengar itu kita terjemahkan mendengarkan karena dengan hati atau perhatian. Beda dengan hanya sekedar mendengar, itu tidak perlu dengan perhatian yang baik. Ini saya kaitkan dengan bacaan pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan, memerintahkan Tuhan itu. Kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Relasi timbal balik. Tuhan hanya meminta umat Israel itu untuk mendengarkan suaranya saja. Orang mendengarkan itu erat kaitannya dengan ketertarikan. Kalau orang tidak tertarik, tidak minat, tidak punya interese, belum tentu orang mau mendengarkan. Coba Anda punya pengalaman dalam berelasi dengan sesama. Kalau orang tidak ada ketertarikan, tidak ada minat, mbok orang arep ngajak bola bali yo tidak akan tertarik. Kalau tidak ada interese, tidak ada daya minat. Tetapi kalau seseorang itu menarik Anda, entah secara fisik atau penampilan dan lain-lain, ora sah dijak pengennya dijak, pengennya ikut gitu. Apa yang dikatakan selalu dengan kita ingin mendengarkan dengan baik. Ini kata mendengarkan, ya. Allah mengajak atau memerintahkan umat Israel untuk mendengarkan. Sayangnya Allah ki ora katon. Mbuh guanteng apa ora, menarik apa ora, Allah itu tidak tampak, baru tampak dalam perjanjian baru dalam pribadi Yesus Kristus. Perjanjian lama, Allah yang tidak terlihat itu memerintahkan atau mengajak umat Israel untuk mendengarkan suaranya. Dan ini yang sulit dialami oleh umat Israel, jatuh, bangun, setia, tidak. Karena yang memerintah itu tidak tampak, Allah yang tak terlihat. Saudari-saudara yang terkasih, semoga ini bisa menjadi permenungan kita. Mendengarkan erat kaitannya dengan daya tarik, dengan daya minat, dengan ketertarikan kita. Padahal usaha mendengarkan itu bukan pasif, justru aktif. Mendengarkan itu sebagai pintu masuk, peluang untuk menentukan pilihan iya dan tidak, menolak dan menerima. Ini paling penting untuk kita renungkan. Dan bacaan pertama juga sama sifatnya. Mendengarkan adalah pilihan untuk menentukan mengikuti Tuhan atau tidak, menerima atau tidak. Sama seperti kita berrelasi dengan orang lain. Kata kuncinya adalah mendengarkan sebagai peluang, pintu masuk untuk menentukan pilihan ya atau tidak, ikut atau tidak, tertarik atau tidak. Sekarang bacaan Injil Lukas. Yesus dikatakan sedang menyembuhkan orang yang bisu. Setelah orang bisu itu disembuhkan, ia bisa berkata-kata. Bisu jelas, orang bisu tidak bisa berkata-kata. Tapi ada makna rohani yang lain. Ketika si jahat menguasai batin seseorang dan pikiran seseorang, maka apa yang dikendalikan, perilaku jahat, keberdosaan itu pasti berusaha untuk disembunyikan. Dibisukan pintunya, pintu mulut itu tidak bisa terkunci. Mana ada orang yang mau menceritakan bobroknya, menceritakan keberdosaannya, menceritakan apa yang ia lakukan yang disembunyikan itu. Karena yang sedang meraja adalah batin si jahat dan pikiran si jahat. Bahkan bisa jadi yang dilakukan adalah dibalikkan faktanya. Ini terjadi dalam bacaan Injil yang dilakukan contohnya oleh orang-orang Farisi. Sebenarnya mereka tidak suka, sebenarnya mereka entah iri atau sebenarnya mereka ada perasaan-perasaan negatif justru menuduh Yesus. Sebenarnya yang menguasai batin dan pikiran orang Farisi adalah si jahat, tapi yang dilakukan justru dibalik. Saudara-saudara, ini bisa direnungkan dalam diri kita, hidup saya, hidup Anda, kita berrelasi dengan orang lain. Moga-moga bacaan-bacaan Alkitab menginspirasi hidup kita hari ini bersama dengan sesama. Tuhan memberkati Anda berkah dalam.